Gagal meeting bersama Kylian Mbappe. Halo semuanya, Selek Mupi kali ini akan merangkum sebuah film dari negara Cina. Film ini akan mengisahkan seorang mantan militer angkatan laut yang bermotivasi tinggi. Saat menyelamatkan temannya yang tenggelam, dia menderita hipoksia. Namun setelah keluar dari kemiliteran, dia bertekad untuk memerangi kejahatan di kota-kota, seperti menghajar begal, pencopetan, atau segala-segala tindakan kejahatan dengan menggunakan latar belakang seni bela diri. Diawali dengan para anggota militer angkatan laut yang sedang latihan pada musim dingin. Dia bernama Lao Shan, seorang prajurit angkatan laut yang memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi seorang pelaut. Pada saat itu Lao Shan dihampiri oleh atasannya. Mereka berbincang-bincang soal masa depan jika mereka keluar dari kesatuan militer. Sebelum bergabung dengan angkatan laut, Lao Shan sudah memiliki pacar yang sebut saja Santi. Akan tetapi kehidupan Lao Shan berubah saat menyelamatkan temannya yang tenggelam. Dia kekurangan oksigen sehingga Lao Shan harus divonis menderita anoksia yang akan merusak sel dan saraf otaknya dan tidak lagi mampu berfungsi pada tingkat kecerdasan normal. Beruntung Lao Shan memiliki pacar seperti Santi yang selalu menjaganya di setiap waktu. Setelah dianggap sembuh dan keluar dari rumah sakit, Lao Shan melakukan perpisahan dengan atasannya dan para kawan-kawan di sana yang menghadirinya. Singkat cerita, 6 bulan sudah berlalu. Setelah keluar dari angkatan laut, Lao Shan menjalani kehidupan seperti pengangguran konvensional pada umumnya, di mana Lao Shan masih terobsesi dengan pelatihan yang diterimanya selama di kepelatihan angkatan laut. Untuk menghilangkan kegabutan di rumah, dia suka melakukan aktivitas dengan mengajari anak-anak di kolam berenang tentang bagaimana cara menahan napas di dalam air. Pada saat itu Lao Shan melihat bapak-bapak yang merupakan orang tua dari si anak yang Lao Shan latih sedang menghirup sebatang sebat. Sehingga Lao Shan yang sudah terbiasa di kesatuan dengan lingkungan yang bersih, udara segar, makanan-makanan berprotein, sehingga Lao Shan menegurnya kalau merokok itu tidak baik. Akhirnya membuat si bapak tersebut kesal yang membuatnya diceburin oleh Lao Shan. Di tempat lain, pria bernama Naga dan pasangannya Nanci yang baru saja tiba. Mereka suka mencari barang-barang antik, di mana mereka saat ini sedang bernegosiasi dengan penjual barang antik, yang kebetulan mereka juga sedang menunggu senjata yang mereka pesan. Sementara Lao Shan saat ini selalu memperhatikan foto Santi sehingga membuatnya tenang setiap kali dia memikirkannya. Malamnya mereka pun bertemu di sebuah kafe di mana Santi yang tidak suka jika Lao Shan memukuli orang-orang dan meminta Lao Shan untuk berjanji agar tidak melakukan hal tersebut. Kemudian memberikan Lao Shan wadah air sebagai bentuk rasa kasih sayang. Di waktu siang, Lao Shan memberikan pelajaran kepada beberapa pemuda. Alasannya karena mereka selalu mengajarkan kepada anak-anak kecil tentang hal-hal yang negatif seperti nonton BF, pencurian, memetik buah tanpa sepengetahuan tetangga, dan sebagainya. Sehingga Lao Shan menghajar para pemuda-pemuda nganggur yang sama seperti saya. Setelah pulang ke rumah, Ibu Lao Shan mendengar dari seseorang dengan kata-kata yang berlebihan saat menghajar para pemuda tadi siang, sehingga ibunya Lao Shan pun khawatir jika dia akan berada dalam masalah besar jika melakukan kekacauan seperti tadi siang. Ceritanya di waktu sore ada sebuah pemberitahuan kepada semua pengunjung dan awak media terkait lidah naga yang tidak bisa tiba pada konferensi pers ini. Sehingga para pengunjung tidak bisa menyaksikan benda antik tersebut. Ketika Lao Shan sedang berada di dermaga untuk magang di sebuah kapal, namun belum ada kepastian dari Bapak Direktur, tak lama ada seorang penumpang yang komplain terhadap pemuda yang diduga menjual tiket palsu, sehingga Lao Shan yang melihat itu pun langsung bertindak menghajar para pemuda-pemuda yang sok jago ini. Lao Shan dibantu oleh pemuda yang mungkin mereka saling mengenal satu sama lain atau mereka seangkatan pada masanya. Scene berpindah pada Tuan Wu yang diculik oleh naga dan komplotannya untuk memberitahu di mana tombak lidah naga. Tombak tersebut sangat terkenal selama dinasti Song.
Kembali ke Laosan yang sedang latihan menggunakan tombaknya untuk memberantas kejahatan, di mana dia memiliki teman yang selalu bersamanya yaitu si bocil, bahwa para pemuda Badung telah mencuri lagi. Setelah bertemu dengan bebenguk mereka, dia menghajar satu persatu dan memberikan mereka pelajaran untuk kesekian kalinya. Terjadi aksi kejar-kejaran di malam hari, yaitu seorang polisi dengan pelaku si penembak letnan, sehingga ketika polisi mengejarnya, si pelaku tersebut berhasil ditangkap. Rupanya si pak polisi sudah memburu si pelaku dan mempersembahkan kepada temannya yang sudah meninggal. Sementara itu naga bersama beberapa komplotannya tengah membawa Tuan Wu. Namun mereka di tengah jalan tak sengaja menabrak salah seorang yang mengendarai sepeda. Saksi di sana yang melihat itu pun meminta Japuk kepada mereka untuk dibawanya ke rumah sakit. Tiba-tiba muncul Laosan yang anehnya malah menghajar orang-orang di sana. Polisi yang melihat kejadian itu pun langsung membawa mereka untuk dimintai penjelasan tentang motif yang melatar belakangi sehingga mereka melakukan kekacauan tadi. Di mana Laosan menjelaskan kalau mereka adalah kelompok-kelompok pemuda Bangor yang suka mencelakai orang-orang. Salah satunya adalah kakak Laosan sendiri yang juga pernah dicelakai oleh mereka. Dengan adanya CCTV di ruangan Laosan ditahan, Laosan menghadap CCTV dan mengaku kalau dirinya bukanlah seorang penjahat, bahwa dia merupakan seorang prajurit angkatan laut. Setelah keluar dari penjara, Laosan terus membuntuti naga sehingga dia menyuruh Laosan untuk pergi. Rupanya anggota polisi tengah memata-matai naga yang keciduk oleh Laosan yang dari tadi ngadungkuk di bawah tong sampah. Terlihat Laosan sedang membicarakan tentang arti kesetiaan kepada seorang gelandangan yang selalu menghabiskan beberapa botol intisari, di mana si gelandangan tersebut mengatakan bahwa kesetiaan tidak bisa mendapatkan cinta dan semakin lebih kau berkorban maka kau akan tersakiti. Pada saat itu Laosan melihat Santi dengan selingkuhannya yang habis bersenang-senang sehingga Laosan merasa tak percaya kepada Santi yang selama ini ada di hatinya. Laosan dicipol oleh si selingkuhan, dia malas untuk berkelahi dan lebih untuk menenangkan diri. Tiba di acara pameran lidah naga merupakan benda antik atau senjata yang sudah berumur 900 tahun. Lidah naga merupakan senjata yang pernah digunakan oleh Laksamana Yue pada masanya. Senjata ini dibuat dari logam yang spesial bahkan memiliki berat 27 kg dan panjangnya sekitar 225 cm. Laosan dan si bocil yang ingin berkunjung dan melihat senjata legend itu, tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi yang sempat ia temui. Yang ketika si bocil lari melintas di hadapan mobil mereka, tiba-tiba mobil yang membawa Laosan terjungkir, di mana si polisi kesal karena Laosan sudah kabur. Di saat bersamaan di dalam gedung acara pameran, ada seseorang yang sengaja menyalakan alarm darurat yang membuat orang-orang berhamburan keluar. Namun tanpa diketahui, para komplotannya si naga menghajar para polisi yang di dalam dan membuka segel kaca tombak lidah naga. Namun aksi mereka diketahui oleh si bapak polisi yang menodongkan sepucuk pistol. Setelah Nancy menikam si bapak polisi, naga tak sengaja bertemu dengan Laosan yang kemudian disusul oleh anggota polisi. Laosan mengangkat tangannya dan gagal menangkap mereka. Anggota polisi menemukan supir mobil yang diduga dari komplotannya si naga, lalu menembaknya sampai menabrak ke pinggir jalan. Mereka juga menemukan Tuan Wu yang sudah lama mereka cari. Ketika para sandera sedang ditahan di dalam, sementara di luar anggota pasukan khusus sudah berada di lokasi untuk menyelamatkan para sandera. Naga memarahi adiknya Nancy yang baru saja menghancurkan benda antik yang sudah berumur ratusan tahun, di mana dia memecahkan di hadapan semua orang. Setelah si bapak komisaris tahu latar belakang mereka yang merupakan pengumpul barang-barang antik, di mana si bapak komisaris meminta naga untuk tidak menghancurkan barang antik sedikit pun. Dengan lantang Nancy meminta mereka seorang dokter dan menukarnya dengan si bocil untuk sebagai sandera. Untuk melihat keadaan para sandera, komisaris diam-diam menempelkan kamera di kotak peralatan sehingga hal itu ketahuan oleh naga bahwa mereka telah melanggar aturan. Keadaan semakin tegang ketika naga menghancurkan kamera, namun mereka tidak sadar kalau Laosan diam-diam berhasil mencekik adiknya Nancy sampai tawalakaya. Setelah komplotannya dihabisi oleh Laosan, dia berhadapan dengan naga melakukan perkelahian dengan dramatis.
Saat itu Nancy menodongkan senjata ke kepala Laosan dan ya si bapak polisi menembakkan sepucuk pistol yang tepat mengenai tarangnya. Sehingga naga yang melihat tunangannya itu pun merasa sedih apalagi dia sebentar lagi akan melangsungkan hajatan pernikahan. Dengan menggunakan tombak lidah naga, Laosan menancapkan tombak tersebut ke tongongnya si naga. Setelah semuanya selesai mereka harus melakukan perawatan yang intensif untuk mengobati luka-luka mereka dapatkan sehingga film pun tamat.